Kenapa Alkitab? Bukankah Alkitab adalah catatan kuno yang usianya sudah ribuan tahun lamanya? Apakah masih relevan bagi kita sekarang? Apakah Alkitab berguna bagi kita? Dalam iman Kristen, Alkitab merupakan sumber satu-satunya tuntunan bagi orang percaya, diwahyukan oleh Allah melalui para penulis Alkitab dari berbagai zaman dan latar belakang yang berbeda, dengan waktu penulisannya yang ribuan tahun lamanya. Tetapi semua isi Alkitab berbicara tentang janji Allah bagi keselamatan manusia dan penggenapannya oleh Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia. Itu sebabnya seluruh Alkitab, nubuatan nabi-nabi, sejarah kehidupan Yesus Kristus, hingga pengajaran para rasul, semuanya itu adalah pesan ilahi dari Allah yang menjadi pedoman hidup dalam kebenaran, yang akan membimbing kita untuk mengenali segala tanda zaman, budaya dunia yang berubah-ubah, dan pergumulan-pergumulan manusia. Selama minggu-minggu ke depan, kita akan membahas bagaimana Alkitab dapat menjawab setiap tantangan zaman dan bagaimana dapat kita terapkan dalam kehidupan anak-anak muda agar kita menghidupi kehidupan Kristus dan memuliakan Allah. Ya, semuanya anak-anak muda, saya selalu senang kalau ngomong di antara kalian, tapi jujur ya, kadang-kadang senang, tapi di satu sisi juga saya seperti merasa ada banyak sekali hal yang ingin saya sampaikan gitu. Mungkin karena masa muda saya udah lewat, jadi saya ingin supaya Andalah yang melakukan banyak hal yang mungkin dulu saya belum maksimal lakukan atau belum ngerti untuk melakukannya gitu. Jadi kalau mendengar seperti saya menyampaikan firman, lihatlah dari satu sisi bukan karena emak-emak bawel ya, tapi lebih kepada saya tahu artinya menyesali sesuatu yang dulu di masa muda, di masa tubuh saya jauh lebih kuat, kesehatan saya jauh lebih baik begitu ya, waktu saya jauh lebih banyak gitu, tanggung jawab juga belum terlalu banyak gitu. Saya sering merasa menyesal gitu. Kenapa dulu saya nggak lakukan lebih lagi gitu. Jadi ya mungkin akhirnya sekarang saya lebih banyak ayo gitu. Yuk kita lakukan yuk gitu. Kalau bisa nanti pada waktu kalian di umur saya yang sudah 50 tahun ke atas itu tidak lagi mikir oh kenapa dulu saya nggak lakukan, tapi bilang gitu, oh bersyukur saya dulu lakukan. Bersyukur dulu saya lakukan gitu ya. Oke, anak muda? Oke, semangat ya. Semangat. Oke. Hari ini saya dikasih tema Alkitab dan tujuan hidup. Kalau tentang Alkitab tadi udah dibahas dan saya yakin di minggu pertama kedua juga udah dibahas banyak. Jadi simpelnya aja, karena anak muda kan suka bahasa simpel. Simpelnya aja begini. Kalau yang namanya kita mau cari tujuan hidup, mau tahu tujuan hidup, jangan cari di luaran, cari kepada Alkitab. Udah gitu aja sih yang simpel. Ya, kenapa? Gini, orang dunia ini terlalu banyak orang yang sudah umur sekalipun mereka belum ngerti tujuan hidupnya dan masih cari-cari. Ya, kalau Anda mengerti kenapa ada orang-orang yang maaf nih, saya kalau bahasa vulgar aja gitu. Kenapa ada orang berbunuh diri, kenapa ada orang melakukan hal-hal yang gak make sense gitu. Sebenarnya simpel aja, mereka gak ngerti tujuan hidupnya gitu aja sih. Makanya kita yang ngerti tujuan hidup, nanti kalau hari ini Anda sudah lebih mengerti, ayo kita lakukan untuk belajar memberi pengertian kepada orang-orang yang belum mengerti gitu ya. Mereka nggak ngerti gitu aja. Kenapa orang bisa putus asanya sebegitu hebatnya? Hanya gara-gara yang kadang-kadang kita rasa sepele banget sih gitu ya. Saya pernah mengalami saudara, hal yang kecil sekali gitu. Waktu saya belum terlalu mengerti benar-benar tujuan hidup saya. Even saya waktu itu sudah ada di sekolah teologi ya loh. Saya belum betul-betul ngelontok dengan, saya nggak yakin bahwa itu benar-benar tujuan hidup saya gitu ya. Saya pernah yang namanya juga hal sepele itu, saya kalau ingat sekarang mikir, kok saya dulu gitu amat ya? Kok sampai yang segitunya sih gitu? Maksudnya sampai sakit gitu. Hanya gara-gara sesuatu yang kalau saya ingat sekarang saya pikir nggak penting banget sih gitu ya. Tapi ya itulah karena saya nggak ngerti tujuan hidup saya dengan benar-benar ngerti gitu. Akhirnya buang waktu gitu. Buang waktu untuk sakit lah. Buang waktu lah untuk nangis lah atau berpikir nggak produktif gitu, hanya gara-gara sesuatu yang saya nggak ngerti. Jadi
Anak-anak muda nggak usah tunggu sampai usia tua dulu untuk ngerti tujuan hidup. Nah kalau hari ini kita ngomong tentang tujuan hidup, jangan berharap dapat dari saya begini. Oh tujuan hidup Anda adalah hal-hal yang spesifik gitu, bukan saudara. Kalau saya ngomong begitu karena Tuhan punya rancangan buat kita beda-beda, shape kita, bentuk kita tuh beda-beda. Ya DNA kita beda-beda. Ya jadi saya nggak akan ngomongin tentang talenta, tentang karunia dan bukan itu. Tujuan hidup yang mau disampaikan sekarang ini lebih kepada tujuan hidup secara umum yang memang Allah mau dan bagi semua manusia gitu. Semua manusia ya. Jadi bukan secara pribadi-pribadi tapi lebih kepada semua manusia itu apa. Nah, saudaraku kayak orang tua banget ya, saudaraku ya. Oke, teman-teman, kayak aku muda banget kalau teman-temannya. Ya, begitulah ya. Oke. Nah, jadi saudara, saya ini bawakan satu ayat. Nah, kalau dipikir-pikir, ngasih ayat begini untuk tujuan hidup sih agak lain. Gak tahu nih kalau kalian cerna apa enggak ya. Karena biasanya dibawa ini kalau pas lagi pemakaman. Serius, ya kan? Pasti ada sih yang mikir agak kritis gitu, kok kasih ayatnya itu ya. Bagiku hidup adalah khusus yang hidup. Kayak udah ngomongin mati nih. Saya juga kalau lagi itu bawain penghiburan atau apa gitu, saya bawanya ini loh saudara. Kok di sini dibawain itu gitu? Ya suka-suka gue loh, gue yang khotbah, ya kan? Yuk kita baca ya, kita baca yuk. Filipi 1 ayat 20 sampai 21 kita baca. Aku dapat sedikit contekan katanya, ayo bawa Alkitab yang ini gitu. Seberapa banyak yang bawa Alkitab yang real ini? Belum lagi kata ketuanya nih, bagaimana ketuanya ini katanya mau jadi contoh ya, minggu depan deh. Yang lain, saya sih dorong gini ya, kalau memang kalian rasa ribet di tasnya agak susah, Alkitab kecil juga banyak sekarang. Tapi buat saya pribadi, memang jujur, saya juga orang modern sih, ya kan. Kadang-kadang saya simpel, tapi kalau untuk meneliti, menelaah, memang udah paling bagus pakai begini ya, dibiasakan, ya kan. Kan tas-tasnya juga banyak sekarang kan. Oke, apa perlu buka penitipan Alkitab di sini? Tapi nanti di rumah kagak ada yang baca Alkitab dong. Oh, Alkitab saya 2 gitu. Dulu kalau anak saya waktu sekolah begitu, ada 2 Alkitab, satu taruh di sekolah, satu taruh di rumah gitu ya. Masa iya di gereja mesti bikin gitu? Aduh, semales gitu ya buat Alkitab ya. Oke, kita baca sama-sama. Filipi 1 ayat 20-21. 1, 2, 3. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini kita mau bahasnya sesuai acara pemakaman atau apa nih? Enggak ya, tujuan hidup ya. Oke. Saya mau mengingatkan simpelnya begini nih bahasanya ini. Kalau sekarang saya hidup berarti artinya hidup saya ini adalah hidup untuk Kristus. Udah gitu. Kalau satu saat saya mati saya juga membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu keuntungan loh kalau mati. Siapa yang mau mati? Belum mau ya? Belum. Siapa yang ingin ke surga? Coba angkat tangan yang ingin ke surga. Yang mau masuk surga. Oke, banyak yang gak mau masuk neraka. Pilihannya cuma 2, iya kan? Yang mau masuk surga siapa? Ayo. Puji Tuhan gak salah asuhan nih ternyata ya. Walaupun ada yang setengah tiang, seperempat tiang. Siapa yang mau duluan? Itu yang aku takutkan pertanyaannya gitu ya. Oke, kita nggak usah ini yang cepet-cepetan ya. Aduh cepet. Jangan ada yang ngomong begini, kayaknya yang paling tua yang depan gitu ya. Sekarang belum tentu loh, umur tuh kagak ada ininya saudara. Anak muda sekarang kolesterolnya udah tinggi saudara, ya kan? Yang cuci darah sekarang lagi viral umur berapa? Lagi yang kecil-kecil, yang muda-muda yang cuci viral, cuci darah. Nah, jangan cuma ngelihat yang tua ini udah deket kuburan. Jangan, belum tentu. Orang-orang tua sekarang makanannya udah dijaga, saudara. Real food sekarang. Nah, kalian nih hati-hati ya. Nakut-nakutin udah kayak di pemakaman aja ya. Jadi simpel ya. Yang hari ini kita mau bahas cuma begini nih. Kalau Tuhan masih kasih saya napas, masih hidup, masih bisa napas, artinya saya hidup untuk kemuliaan Tuhan. Udah.
Bukan untuk kemuliaan diri saya sendiri, bukan untuk kemuliaan yang lain. Siapa yang ngomong gitu? Alkitab, kan tadi Alkitab. Sumbernya Alkitab. Nah, tadi kita ngomong tentang tujuan hidup. Saudara, teman-teman, tujuan hidup itu, saudara tahu nggak? Tujuan hidup itu jadi pencarian yang paling banyak di dunia ini. Apa sih tujuan hidup saya? Apa sih tujuan hidup saya? Bahkan seorang filsuf, ya, saya lupa namanya siapa, kemarin sih saya tulis ya. Udah kalian searching aja sendiri. Dia sempat kumpulkan begitu banyak filsuf-filsuf cendekiawan yang lain, lalu dia bikin pertanyaan, tolong jawab dan kirim kepada saya. Apakah tujuan hidup kita? Gitu. Lalu banyak yang kasih masukan, tapi semuanya kasih masukannya itu banyak yang ternyata bingung. Setelah ditelah-telah bingung. Nah, karena dia ini orang yang paling pinter di antara mereka, jadi banyak yang ngasih pertanyaan gitu loh. Jadi kalau menurut Prof, ini tujuan hidup itu apa ya? Tujuan hidup kita apa ya? Itu filsuf loh. Ada di sini filsuf? Tahu filsuf? Orang pinter tapi bukan dukun, ya. Orang yang oke, filsafatnya oke gitu. Mereka aja bingung tujuan hidup kita apa. Nah, dan ini banyak terjadi di antara manusia, mau tua, muda, anak kecil, bingung saudara. Kenapa bingung? Karena itu dia. Manusia ini sejak jatuh dalam dosa kan punya kebiasaan mau-maunya semuanya harus saya, ya kan? Self-center. Wih, agak keren dikit. Self-center. Saya, pokoknya segala sesuatu harus bermula dari saya dong. Apa yang saya mau, apa yang saya impikan, apa yang saya. Nah, sekarang masalahnya di sini. Kalau kita masih mulai dari diri kita sendiri, seumur hidup sampai kita mati, kita nggak pernah akan bisa menjawab apa tujuan hidup kita. Kenapa? Bisa sih saya jawab tujuan hidup saya kalau saya menciptakan diri saya sendiri. Oke? Kalau saya ciptakan diri saya sendiri, saya bisa jawab. Kan saya yang tahu saya diciptakan buat apa gitu kan. Nah, sepanjang Anda percaya, dan Alkitab mengatakan Anda diciptakan oleh Allah, tujuan hidupmu gak bisa dari dirimu sendiri bermulanya. Harus bermula dari siapa? Dari pencipta. Oke? Wah, tapi yang aku tahu orang di luar kekristenan aja yang gak tahu tujuan hidup secara alkitabiah, mereka hidupnya sukses. Mereka kaya raya. Dibanding sama saya, apalah saya ini butiran debu gitu kan. Sekarang tolong ingat ya, sukses sama mencapai tujuan hidup itu beda. Ya. Sukses itu maaf nih, iblis juga bisa kasih sukses. Atau diri kita sendiri juga bisa. Anda kerja keras, disiplin, tekun, sukses Anda. Ya kan? Belajar yang benar. Orang ateis aja belajar benar bagus nilainya. Nggak usah pakai tantangan bilang saya anak Tuhan aja kok nilainya nggak, lalu malas belajar, ya kan? Intinya orang sukses sama orang yang mencapai tujuannya, tujuan yang daripada Allah itu beda, saudara, ya beda banget. Nah, saya kasih contoh nih paling simpel gini. Ini yang ciptain ini air mineral ini siapa ya? Ya udah lo nggak tahu lah siapa lah. Pokoknya ini tinggal air dimasukin. Nah sekarang saya mau nanya kepada saudara, air ini tujuannya apa? Air mineralnya tujuannya apa? Tujuannya yang saya tahu, karena bukan saya yang bikin, yang saya tahu secara umum ini untuk melepaskan dahaga. Ya dong, oke, itu. Atau ya saya pakai lah untuk kalau saya lagi apa gitu ya, saya bisa taruh ke minuman atau saya taruh ke masakan gitu ya, orang steril banget, nggak mau pakai yang asal-asal begitu ya, saya mau pakainya harus Aqua mereknya untuk masak gitu ya. Oke, untuk masak masih oke ya. Walaupun kalau dibikin kemasan begini, setahu saya ini harusnya bukan untuk masak sih. Kalau kemasan gini kan biasanya untuk dipakai di tempat di luar gitu ya, itu tujuannya kenapa dibuat begini. Lalu kalau tiba-tiba saya ada tugas nih, tugas sekolah, kan masih ada yang sekolah nih. Tugas sekolah perlu wadahnya ini, apa namanya wadah? Gue tua banget nih ngomong wadah ya. Botolnya ini loh, botolnya ini saya perlu gitu. Soalnya ada yang langsung gini, wadah apa gitu. Penanya di sebelahnya. Botolnya ini gitu kan, saya butuh ini doang. Airnya sih banyak di rumah saya, tapi saya perlu botol nih, itu buat tugas sekolah gitu kan. Terus kemudian ya karena nggak ada botol begini,
ya udah saya belilah ini gitu kan. Saya beli dari entah Alfamart gitu, entah apa gitu ya. Saya beli, terus airnya saya taruh dulu, entah ke jerigen kayak entah, kalau saya nggak aus gitu kan. Saya taruh dulu kemana, baru botolnya saya pakai. Atau karena waktu itu sudah nggak ada di mana-mana, ini di jalan nih ya, saya udah kenyang nih minum, masa saya minum segini padahal saya botolnya darurat banget mau pakai, saya buang gitu kan. Oke, sekarang saya mau nanya, airnya tadi dibuang, terus kemudian botolnya dipakai. Saya mau nanya, tujuan utama, tujuan aslinya air mineral ini diciptakan, dibuat, tercapai nggak? Tapi berguna nggak? Berguna nggak? Berguna lah. Mau dibuang kek, paling nggak di situ ada tanah, jadi enak tuh tanahnya adem gitu kan. Yang kedua, ininya bisa dapat hasil tugasnya bagus gitu loh. Tapi mencapai tujuannya nggak? Enggak. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan, ada banyak manusia sekarang berguna, tapi nggak mencapai tujuannya. Terus itu salah apa benar? Ya salah. Salah sih. Betul nggak sih salah? Ya salah. Orang tujuan Allah bukan itu. Ini ditujukannya untuk diminum, lalu buang gitu kan. Lalu yang dipakai ininya, malahan seharusnya ininya yang dibuang atau ini daur ulang begitu ya. Tapi kenapa malah ini yang dipakai, airnya dibuang? Nah, banyak hidup manusia sekarang kayak gitu kejadiannya. Yang penting saya berguna, udah selesai titik. Nah, itu salah. Itu salah. Walaupun Anda mungkin tidak nyakitin orang, tidak membuat orang jadi susah, tidak ngerampok, nggak ngebunuh gitu ya, nggak bikin yang dosa-dosa, tapi Anda tidak menyelesaikan tugas yang daripada Tuhan, yang harusnya Anda lakukan, yang jadi tujuan hidup kita manusia semua, itu salah. Oke? Karena itu, hari ini mau nggak kita mengetahui apa tujuan hidup kita? Udah banyak sih yang tahu sebenarnya, ya kan? Tapi hari ini saya mau simpelkan aja. Saya mau simpelkan. Saya dari tadi kok udah kepikir begini-begini, padahal kan ada yang melayani saya di sana ya. Oke, next. Oke, mengapa tujuan hidup itu penting? Untuk memberikan arah dan makna pada kehidupan kita. Dengan memiliki tujuan, kita bisa lebih termotivasi dan terarah, serta memiliki alasan untuk menghadapi tantangan dan kesulitan. Kalau bahasa simpelnya saya sih begini. Kenapa tujuan hidup itu penting? Karena tujuan hidup itulah yang harusnya menggerakkan seluruh kehidupan kita. Kalau tujuan hidup kita salah seluruhnya. Nah, makanya hari ini kita akan bicara tentang tujuan hidup dari apa yang Alkitab katakan. Bukan tujuan hidup dari apa yang manusia atau dunia katakan. Saya mau nanya dulu deh nih. Kita semua kan hidup, ya kan? Yakin hidup? Yakin ya? Yakin? Napas? Ada nih, hidup. Tapi ada banyak orang hidupnya itu belum tentu dia karena mengerti tujuan hidupnya, tapi karena hidup. Kalau lagu dulu gimana? Hidup cuma karena hari. Itu lagu zaman saya banget tuh. Bukan karena arti, tapi yang penting karena hari lewat, hari Senin, Selasa, Rabu lewat, ya udahlah gue hidup lah. Gitu kan. Nah, banyak orang hidup kayak gitu tuh. Nah, sekarang kalau gitu apa yang menggerakkan dia untuk bisa menjalani hari-harinya? Sebenarnya yang paling bagus adalah tujuan dari Alkitab, itu yang benar. Tapi pada kenyataannya banyak manusia hidupnya digerakkan gak karena tujuan dari, semua sih sebenarnya punya tujuan, tapi tujuannya macam-macam. Apa kata dunia, apa kata dirinya gitu. Contohnya, ada gak orang yang hidup sampai sukses itu tadi beda ya sama tujuan hidup ya. Sukses, berhasil, kaya raya, luar biasa hebat lah. Rumah sampai ribuan gitu loh kan. Sampai bingung tuh dia rumahnya, jadi dia lupa di mana gitu kan. Mau pulang dia bingung, rumah gue yang mana, saking banyaknya gitu. Ada yang kayak gitu. Tapi dia belum tentu orang ini sedang berhasil seperti itu karena tujuan hidupnya benar. Belum tentu. Oke? Contohnya apa? Dia sampai kaya raya kenapa? Karena digerakkan oleh rasa marah. Bisa loh. Orang kaya raya karena marah bisa nggak? Bisa. Marah sama masa lalu, marah sama ejekan tetangga dulu sama keluarga, banyak. Akhirnya apa yang berakibat sama orang begini? Pahit biasanya.
apa-apa tuh pahit keluarnya gitu loh. Ya kan? Kaya raya tapi pahit gitu loh. Kenapa? Ya dia maju, dia hebat, dia berhasil karena digerakkan oleh rasa marahnya tadi. Ya kan? Aku diejekin orang. Saya pernah melayani satu anak yang berhasil, dalam tanda kutip kembali saya katakan, yang berhasil dalam sekolahnya, hebat sekali. Saya ngobrol sama dia karena dia banyak bertanya sama saya dan saya lihat nih anak kayaknya ada hal yang walaupun dia berhasil tapi nggak suka cita gitu loh, ya kan? Waktu dari ngobrolan kami, oh ternyata dulu dia sering dibully saudara. Waktu di sekolahnya dari kecil karena memang dia badannya kecil gitu ya, kurang menarik lah begitu ya. Jadi dia mau menunjukkan prestasinya dengan supaya dari bulian itu nggak, dia menggerakkan hidupnya dengan kemarahan dan kekecewaan sama orang gitu. Jadi akhirnya dia berusaha sekali belajar, dia berusaha, tapi ingat nggak ada sukacita loh dalam dirinya, nggak ada sukacita. Kenapa? Dia merasa semua yang dia lakukan itu benar-benar ini karena usaha saya sendiri. Saya bisa gini karena saya bisa gini karena saya. Ada banyak loh alasan orang bisa, saya nggak tahu. Anda sendiri mungkin, saya yakin sih ya, di kita sekarang ini pasti ada kok orang yang memperoleh keberhasilan karena digerakkan oleh sesuatu yang salah. Karena materi. Bisa kaya raya, kenapa? Karena digerakkan oleh kemarahan, dulu nggak dapat, itu tadi saya udah bilang ya. Atau karena betul-betul murni hanya cari materi tok. Ya kan? Karena berpikir bahwa orang yang punya materi banyak itu yang dihormati. Wah, bisa juga tuh. Ya kan? Ya kan, ini secara wajar kita lihat kan. Orang yang punya materi yang kelihatan yang di dunia sekarang, tapi saya yakin di Energize mah enggak, ya kan? Di gereja kita mah enggak, pasti semuanya ngelihatnya dari hati gitu kan. Asik, ya kan? Asik banget tuh. Oke, ada orang yang saya sampai bingung, saudara. Kenapa dia sampai operasinya sampai segitu? Sampai 30 kali operasi di usia yang belum sampai 40 deh. Sampai 30. Ya, saya kan udah tua gini, ada keuntungan ya saudara, banyak dengar curhatan orang gitu ya. Saya sampai bingung, ini muka nih kalau Tuhan Yesus atau malaikat lagi mau itu juga bingung, nih gak dikenalin lagi gitu, udah beda banget gitu kan. Semua dioperasi, kenapa? Ya itu tadi, karena waktu kecil dia selalu diledekin, kamu jelek gitu. Jadi obsesinya sekarang ke situ. Nah, hidupnya digerakkan oleh kemarahan, oleh rasa dendam dan lain sebagainya, dan itu gak benar. Jadi hari ini kita mau belajar bagaimana kita hidup dengan tujuan yang benar, apa yang Alkitab katakan, yang betul-betul digerakkan oleh karena Allah itu sudah taruh tujuan itu dalam diri kita. Untuk apa Allah menciptakan saya, untuk itulah saya hidup gitu loh. Amin? Amin? Ayo kita lanjut. Yusuf mengalami banyak kesulitan, ini contoh ya. Dan pengkhianatan dari saudaranya. Yusuf tetap setia dan percaya pada rencana Tuhan. Akhirnya dia menemukan tujuan hidupnya sebagai penyelamat bagi banyak orang di masa kelaparan. Ini saya kasih contoh aja mengingatkan kita bahwa dalam kondisi seperti apapun yang kita alami dalam hidup kita, mau pahit, mau susah, mau enak, mau seperti apa, kalau orang punya tujuan hidup, ya, dia pasti fokus. Dia akan ketemu pada akhirnya bahwa untuk apa segala sesuatu itu terjadi, gitu ya. Seperti contohnya si Yusuf. Udah hafal dong? Kan ketua kita namanya Yusuf. Nanti kalau belum hafal ceritanya, tolong tanyakan padanya. Mari silakan di next. Ya, Alkitab memberi kita panduan yang jelas tentang bagaimana kita bisa menemukan dan menjalani tujuan hidup kita. Next lagi. Nah, ini prinsip utama. Ingat ya, garis bawahi, saya sebutnya prinsip utama. Artinya hal-hal yang utama aja. Banyak banget sebenarnya. Tapi hari ini saya sampaikan 3 hal ini aja. Prinsip utama tujuan hidup kita menurut Alkitab. Jadi dasarnya adalah Alkitab. Yang pertama, mengasihi Tuhan dan sesama. Yuk kita baca Matius 22 ayat 37 dan 39. Bacanya dari situ aja coba. 1, 2, 3, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Coba next. Tujuan utama hidup kita adalah hubungan yang mendalam dan penuh kasih dengan Tuhan dan sesama. Saya mau bicara tentang hubungan. Sadarkah Anda bahwa
Hukum Taurat itu keseluruhannya bicara tentang hubungan. Sadar nggak? Ada yang hafal hukum Taurat 1-10? Nanti aja lah ya, waktu CTA nggak keluar ya. Hukum Taurat itu dibagi dua. Yang pertama itu bicara tentang hubungan antara manusia dengan Allah. Bagaimana kita harus ikut mengasihi Allah, bagaimana kita tidak menduakan Allah, bagaimana kita harus beribadah kepada Allah. Lalu hukum yang berikutnya itu bicara tentang hubungan antara saya dengan sesama saya. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan menginginkan harta sesamamu dan lain sebagainya, begitu ya. Artinya sebenarnya udah jelas ya tujuan hidup kita itu. Dua hal ini itu tujuan utama loh saudara. Hubungan. Yang pertama bangun hubungan dengan Allah. Kalau kita sebut kita ini anak Tuhan, lalu hubungan kita sama Allah masih ecek-ecek. Tahu ecek-ecek? Apa ecek-ecek ya? Dangkal kaleng-kaleng, ya kan? Nah, itu bagaimana bisa begitu? Nah kan katanya kita anak Tuhan. Berarti kita belum menjalani tujuan kita yang benar. Jadi yang pertama adalah kita harus membangun hubungan dengan Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu udah hukum yang terutama. Nggak bisa lagi ditawar-tawar itu. Itu tujuan hidupmu. Aku sih pengen dengar khotbahnya tuh gini. Ini loh tujuan hidupmu itu. Kamu nanti jadi begini, kamu nanti jadi... Apapun, karena kita semua DNA-nya beda. Kamu nanti mau jadi apa, kamu nanti talentanya apa, silakan go ahead. Tapi yang saya mau, apapun nanti yang engkau lakukan, apapun yang jadi profesimu dan lain sebagainya, yang paling utama di dalam profesimu, dalam hidupmu itu harus ada hubungan yang benar-benar intim dengan Allah. Itu yang pertama, saudara. Ya. Saya jujur nih, kalau yang untuk gini-gini ini, saya suka. Nanti kalau saya ngomong kan katanya menghakimi, aku nggak ngerti ya. Tapi masih banyak gitu ya. Yang saya nanya, bagaimana hubungan pribadimu dengan Tuhan? Apakah kamu punya waktu-waktu untuk baca surat cintanya Tuhan? Iya kan? Kan ini surat cintanya Tuhan. Ataukah kamu lebih suka baca surat cintanya siapa? si A dan si B gitu ya. Si Koko dan si Cici atau si Dede, si Meme gitu ya. Apakah kamu punya waktu untuk pribadi dengan Tuhan setiap hari? Punya waktu nggak untuk disiplin rohanimu, berdoa? Gak usah pakai waktu-waktu yang kalau di gereja kan dibilang nih, kalau jemaat katanya setengah jam sehari minimal berdoa gitu ya. Baca Alkitab berapa pasal? 2 pasal sehari. Saya mau nanya, gak usah angkat tangan, jujur-jujuran aja. Apakah kau benar-benar lakukan itu? Benar gak sih dilakukan? Puji Tuhan kalau benar-benar dilakukan. Lalu yang kedua, apakah kau melakukannya dengan sukacita? Atau karena target aja? Atau karena disiplin yang harus dipaksakan? Jujur, disiplin tuh di awalnya memang pasti menyakitkan, gak enak. Tetapi harusnya makin lama itu sudah mendatangkan sukacita, rasa hilang kalau nggak dilakukan, gitu loh. Tapi kalau bertahun-tahun kita terus merasa itu paksaan, aduh, ini masalah, saudara. Coba ingatlah, kalau kamu punya gebetan, orang yang kamu suka, ya kan, ini kan masih anak muda semua dong, ya kan. Kalau kamu ada orang yang kamu suka, kamu perlu dipaksa nggak sih untuk telepon dia, chat dia? Coba nih ngomong sama saya, beneran, perlu dipaksa nggak? Lu udah, ada mamanya ngomong gini, lu udah chat itu, orang yang kamu suka itu, gimana sih? Belum mah, nggak sempet. Ada nggak yang sampai pernah ngomong gitu orang tuanya? Atau temennya? Kamu udah, hari ini udah ada komunikasi belum dengan? Udah, nah ini yang bener nih, gini nih. Nih, pagi-pagi aja begini udah ada komunikasi, ya kan? Siang-siang udah makan belum say? Ya elah, urusan makan aja diurusin. Sama Tuhan, ya ampun Tuhan. Kayaknya beban banget, tapi selalu ngomong, nyanyinya kenceng. Sekali Yesus selamanya. Untung Yesus bukan saya. Kalau saya bilang pret. Ampun deh lo ngomong sekali Yesus selamanya Yesus.
Ngasih waktu buat saya aja kagak pernah, gitu kan? Untungnya bukan saya. Kalau saya udah saya tendang loh beneran. Basi tuh, nyanyi-nyanyi kayak gitu. Iya kan? Mulutnya doang yang nyanyi, hatinya enggak. Kapan kamu cari saya gitu loh. Kamu cari saya kalau lagi sedih aja ditinggal pacar, nangis deh. Tuhan, apa salahku? Tuhan, tolong kembalikan dia. Kalau dia bukan jodohku, tolong jadikan jodohku, begitu loh. Kalau lagi begitu, tapi kalau lagi enggak, cuek gitu loh. Ini ya mungkin kedengarannya lucu-lucu, tapi jujur hati saya sedih gitu. Kalau kita tidak mau melakukan ini dengan sungguh-sungguh, anak-anak muda, tujuan hidupmu itu adalah yang pertama itu untuk mengasihi Tuhan. Ya, ayo. Kalau Tuhan gak usah diragukan lagi, dia cari kita setiap hari. Tuh, si Adam dan Hawa dicari ya tiap hari. Adam, di manakah engkau? Adamnya yang lari waktu dia tahu dosa gitu loh. Ayo, Tuhan selalu cari kita. Masalahnya kita, kenapa sih jadi beban mulu tuh yang namanya baca Alkitab? Kenapa sih jadi beban untuk berdoa? Katanya kita anak Tuhan, diciptakan oleh Tuhan. Ya kan? Oke? Kalau udah masuk rumah sakit aja nangisnya udah kayak apa gitu. Salahku apa gitu. Saudara, teman-teman, ayo ya. Ayo bangun hubungan dengan Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan. Saya, kenapa tinggal 9 menit sih tiba-tiba? Saya ingat satu film AI. Itu udah film lama, sebelum lagi heboh-heboh AI sekarang. Itu cerita tentang bagaimana seorang keluarga, anaknya kecelakaan, udah mau mati di ICU gitu ya, jadi koma. Lalu kemudian karena sudah sekian lama nggak bangkit-bangkit, lalu suaminya kasihan lihat istrinya nangis-nangis terus, lalu mintalah kepada satu perusahaan, katanya itu bikin ya kayak robot begini ya, AI yang cerdas begitu, mirip sekali sama anaknya. Awal-awal istrinya nggak bisa terima, tapi makin lama dia sayang nih sama ini anak. Nah ternyata setelah dia sayang sama si anak yang robot inilah kita bilang ya, tiba-tiba anaknya bangun sehat. Nah anaknya cemburu nih sama si anak ini, ya kan? Jadi dia berusaha cari kesalahan-kesalahan dia ini, dan memang setiap robot itu kan pasti nggak sempurna gitu kan. Nah akhirnya diputuskanlah bahwa ini robot harus dikembalikan ke pabriknya. Karena ada peraturan, kalau udah nggak dipakai lagi, nggak ada robot yang boleh gentayangan tanpa ada keluarga gitu ya. Jadi akan dikembalikan gitu. Nah, ibu ini setir mobil dengan penuh tangisan. Dia bilang gini, aku nggak tega kembalikan kamu ke pabrik karena kamu pasti dihancurkan. Aku nggak tega, dia ngomong. Akhirnya apa? Dia buang ke hutan yang masih jauh dari pabrik itu gitu loh. Suruh lari. Kamu coba selamatkan dirimu supaya kamu nggak mati gitu loh. Lalu kemudian ternyata di film itu diceritakan waktu dia ditaruh ke hutan itu, ketemulah dengan begitu banyak ternyata robot-robot yang sudah dibuang, saudara, yang sudah tidak diinginkan. Ya, jadi manusia itu cuma pengen mereka waktu menyenangkan, udah nggak enak dibuang gitu loh. Banyak ketemu robot-robot begitu. Saya nggak usah cerita lebih lanjut, tapi jujur saya mau bilang, waktu nonton itu saya nangis sampai suami saya bilang gini, kamu kenapa sih sampai nangis banget? Saya tiba-tiba Roh Kudus bicara di saya gini loh. Kamu sejelek apapun, serusak apapun, Allah nggak pernah buang kamu loh. Coba lihat tuh ciptaan yang manusia itu tuh. Waktu dia nggak dibutuhin lagi, dengan bebas dibuang, akan dihancurkan gitu. Sementara Allah, kita mau rusaknya kayak apa? Allah itu panggil kita tetap, cari kita tetap gitu. Saya nangis dan saya berpikir, ya Tuhan, ternyata sebegini berharganya saya di hadapan Allah. Padahal dunia ini, coba saya mau nanya nih sama kalian nih, ada nggak banyak teman-teman kalian yang cuma mau sama kalian cuma pas senang-senang? Ada nggak? Kok pendiam banget sih? Ada nggak? Ada. Nah, ada nggak teman-teman kalian waktu kalian punya kesalahan sedikit udah dihakiminya segitu ini, sampai nggak mau jangan berteman sama dia gitu? Ada nggak? Ada pasti, teman-teman toksik tuh pasti ada. Tapi satu hal yang kalian harus tahu loh, Allah itu mau kondisi kita kayak apa, walaupun hatinya sedih, dia tetap tangan terbuka loh sama kita. Ingat perumpamaan tentang apa? Anak yang hilang. Udah segitu jahatnya, bapak itu kan tetap nyari gitu loh, nunggu gitu loh. Nah Allah tuh posisinya gitu. Kebayang gak kamu setiap hari Allah sedang tunggu kamu datang doa, dan kamu gak datang doa? Kepikir gak?
Kepikir nggak? Dia tunggu kamu loh datang doa. Setiap hari dia tunggu. Kapan ya ini anakku ini datang doa? Nggak datang. Udah berapa tahun kita mengabaikan Allah? Sudah berapa lama dalam hidup kita mengabaikan Allah? Walaupun mungkin Allah sebenarnya sangat senang. Kalaupun kamu hanya sekedar bilang gini, selamat sore Bapak, hari ini aku mau curhat ya. Curhat aja dia senang. Ya kan? Dia rasa. Saya orang tua saudara. Anak saya ada di sini. Kalau anak saya datang ke saya tuh senang saudara. Dia ngajak ngobrol ke saya senang. Saya yang manusia nggak sempurna gini saya senang. Percayalah orang tua kalian tuh senang kalau kalian mau ngobrol. Tapi kan banyak kali kita sibuk kan, ya kan? Nah hari ini saya tekankan kepada kita, ayo bangun hubungan dengan Allah, ya. Lalu bangun hubungan dengan sesama manusia. Jangan hidup hanya untuk diri sendiri. Emang itu tujuan kita hidup saudara. Bangun hubungan sesama manusia. Kalau kita udah bertahun-tahun ada di Energize ini, tapi belum inget nama si ini, ya ampun Tuhan. Tiap minggu bareng, saya tanya, itu yang itu loh, aku lupa namanya siapa, yang mana sih ini, sampai saya tunjukin wajahnya kagak tahu. Aduh Tuhan, pengen ngegetok rasanya Jum. Kan tinggalnya tiap minggu bareng, tapi lupa namanya. Aku sih tahu wajahnya, tapi lupa namanya. Kamu sedih nggak kalau namamu nggak diinget? Kan kalian masih muda, bener kan? Kalau kayak yang udah tua-tua, oke lah lupa-lupaan nama. Kalau masih muda, mau dites nih, inget-ingetan nama nih, nyebutin nama, siapa yang mau? Saya tes nih, jangan Pak itu, jangan Om. Bisa, saya tes, sebutin nama semuanya. Ada yang lupa, tapi nggak apa-apa lah, masih manusiawi, jangan rasa berbesar. Tapi maksud aku gini, kalau bertahun-tahun engkau sama di sini, yang kau tahu namanya cuma samping kanan kirimu, yang mana-mana lain nggak tahu, itu namanya kau sedang tidak memenuhi tujuan hidupmu yang diberikan oleh Tuhan. Amin. Kok gak ada yang amin? Bener? Terutama nih, gak apa-apa saya keras. Nanti tambahin waktunya dikit ya. Kalau gak boleh gak apa-apa. Ngancem. Maksud saya gini, terutama pengurus. Galak nih saya sama pengurus. Ketua I-Group. Kamu harus tahu anakmu ada harinya gak datang gak? Hubungin langsung gak? Tanya gak? Waduh, saya pernah marah sama pengurus KKA. Kenapa? Itu orang sudah 3 minggu nggak datang di gereja. Dia malah bilang, oh ya emang dia nggak datang ya? Saya nggak tahu. Kok bisa nggak tahu? Cek dong anak buahmu, gitu kan? Nah, pengurus ya, hafalin. Kalau bisa foto-fotoin semuanya. Ingat nih namanya, ini sekolahnya di sini, orang tuanya ini. Tanya nih Pak John nih ya. Kak John ya. Kak John ini bolak-balik saya tes. Ini sini. Karena saya bilang, kamu mau saya hebat apapun pelayanan, kalau kau nggak hafal manusia, orang-orang yang kau layani nggak guna. Benar nggak? Karena orang yang kita layani manusia. Temenmu ini manusia semuanya. Oke? Saya sedih. Kadang-kadang kita ini terlalu fokus sama orang-orang yang ada di luar sana, keluarga kita lupa. Ya, lanjutlah. Nanti kalau nggak selesai. Lanjut next. Yang kedua, memuliakan Tuhan. Padahal udah saya ringkas-ringkas banget ini loh. Memuliakan Tuhan. 1 Korintus 10:31 baca sama-sama. Jadi apabila kamu makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Tujuan hidup seorang Kristen adalah memuliakan Tuhan dalam segala aspek kehidupannya. Saudara, teman-teman, ini konteksnya lagi berbicara ya di Korintus gitu. Kalau orang jadi Rasul Paulus ya sedang ngomong, kalau karena makananmu orang jadi tersandung, hati nuraninya nggak nyaman gitu ya. Walaupun sebenarnya itu boleh-boleh aja kau makan, lebih baik jangan makan. Artinya seperti ini, jangan cuma pikirin dirimu sendiri. Kenapa? Tujuannya adalah untuk keselamatan orang lain. Pertanyaannya anak muda sekarang suka begini, emang nggak boleh? Emang di Alkitab ada bilang nggak boleh? Benar nggak? Sering nanya gitu nggak? Sering kan? Kalau ada kasus atau apa bilangnya gini, ayo emang di Alkitab ada bilang nggak boleh? Gitu kan? Nah, sekarang kita baca yuk. Alkitab bilang apa kalau jawab seperti ini? 1 Korintus 10 ayat 23 bilang begini. 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tapi bukan segala sesuatu berguna.
Segala sesuatu diperbolehkan benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Bisa paham? Orang dunia aja tahu kok menghargai perasaan orang lain. Ngerti nggak? Masa kita anak-anak, kok di sana udah nyanyi? Cepet amat. Masa kita enggak gitu loh. Artinya begini, ada banyak hal dalam hidup kita, waktu kita lakukan itu nggak dosa. Waktu kita hidup dengan cara gitu nggak dosa sih, ya kan? Tapi itu secara norma-norma bisa menyakiti hati orang lain, atau bisa membuat orang lain merasa, ih kok dia begitu ya, padahal kan dia pelayan Tuhan misalnya gitu ya. Kalau saya dan Paulus juga mengatakan, kalau karena makananku orang jadi nggak selamat seumur hidup, aku nggak makan itu. Kira-kira begitu. Kalau karena makananku yang ku makan ini, orang jadi hati nuraninya hancur dan nggak jadi mau datang kepada Yesus, seumur hidup aku nggak makan. Pasti kalian akan mikir gini, ih kenapa jadi hidup kita diatur sama orang? Kan biasa gitu kan. Hei, kalau bicara tentang keselamatan dan tujuan hidup yang Tuhan taruh buat kita, memang hidup kita ini bukan kita lagi, tapi Kristus yang ada dalam kita. Artinya, cara hidup kita itu harus memuliakan nama Tuhan. Yang penting kan gak bikin dosa, bener gak bikin dosa, tapi bikin syak orang yang, tahu syak ya? Bikin hati orang jadi lemah gitu, orang yang belum benar-benar ngerti firman Tuhan gitu loh, ya kan? Nah, itu yang saya mau tekankan kepada Anda semua anak-anak muda. Contohnya, boleh nggak lagi di ibadah begini, saya apa ya biasanya ya? Saya nggak konsen, lagi ibadah saya main. Itu udah pasti nggak boleh, pasti nggak boleh. Boleh nggak saya kalau lagi ibadah ngobrol-ngobrol melulu? Ya nggak ada sih di Alkitab dibilang gitu, kalau lagi ibadah kamu nggak boleh ngobrol-ngobrol ya, harus kok nggak ada sih. Tapi satu yang saya pikirkan saudara, ingat, apa yang kau lakukan di sini itu diperhatikan orang. Apakah yang kau lakukan itu bawa berkat nggak sama orang? Jadi contoh nggak? Jadi teladan nggak? Itu aja pikirannya. Apakah itu membangun? Kalau firman Tuhan bilang begitu. Bukan semuanya nggak boleh, boleh. Tapi nggak dosa itu nggak bikin kamu ke neraka kok yang begitu. Tapi apakah orang lain akan dibangun imannya karena apa yang kau lakukan? Itu prinsipnya. Amin. Di pekerjaan nanti, boleh nggak bikin ini, boleh nggak bikin ini. Saya bilang, emang mungkin di Alkitab nggak ada dibilang nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Tapi pikirkan, kita dikasih kecerdasan oleh Tuhan. Kalau saya lakukan gini, ini jadi teladan yang jelek nggak buat orang lain. Bikin orang lain jadi berpikir yang nggak benar nggak tentang orang Kristen misalnya, gitu kan? Ngerti? Ngerti ya? Ih kayaknya mah ngelihatnya udah kayak apa? Ayo lanjut, yuk. Yang ketiga terakhir. Nah, ini memberitakan Injil, nggak enak nih dengernya. Kenapa sih tujuan hidup saya mesti memberitakan Injil? Emang iya. Firman Tuhan bilang yuk, Matius 28-19 ayat 30. 1, 2, 3. Karena itu, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tujuan hidup kita adalah untuk menyebarkan ajaran Kristus dan membantu orang lain mengenalnya. Hidupku bukannya aku, lagi jadul banget kayak ini, nggak ada yang ingat sekarang itu lagu itu, ya nggak apa-apa lah, orang gue hidup di zaman jadul. Saudara, yang memberitakan Injil nggak cuma pendeta, nggak cuma kajon, kaucup dan sebagainya. Ini perintah juga buat semua yang disebut murid Kristus. Kamu murid Kristus apa enggak? Beritakanlah Injil. Ngomongin beritakan Injil. Emang gue bisa ngomong bagus begitu kalau memberitakan Injil itu nggak cuma hanya sekedar khotbah di sini, ya kan? Dimanapun kamu ada, pakailah kesempatan untuk memberitakan Injil. Oke, ada yang bilang, kan kalau hidup baik aja, kita hidup enggak aneh-aneh, kita hidup benar, enggak melakukan dosa, itu sudah memberitakan Injil. Benar, itu jadi garam dan terang dunia, benar ya. Tapi orang juga perlu dengar Injil. Statusmu jangan cuma status-status yang kagak ada ininya lah, ya kan? Tunjukin lah kalau kau anak Tuhan gitu ya. Enggak usah ayat terus, enggak usah pakai ayat. Tapi minimal jangan statusmu sumpah serapah, ya kan? Pakai bahasa Injil pun nggak harus Alkitab berkata di ini, nggak begitu, ya kan? Kalau bikin quotes tentang dunia duniawi begitu, pinter kali kuliah.
ya kan? Tapi kalau bikin quotes-quotes yang agak-agak ada hubungan dengan ini tuh kayaknya ada yang bilang masa gini nggak enak soalnya kayak ini kalau bikin gitu ntar dikira kayak gaya-gaya banget sok rohani. Mendingan sok rohani daripada nggak tahu rohani gitu loh, daripada hancur gitu kan. Nggak apa-apa, pakailah kesempatan apa yang bisa kau lakukan. Ayo dong, ya di sekolah. Maaf nih, pasti banyak lah orang-orang yang kamu tahu hidupnya misalnya nggak benar. Dia Kristen sih Kristen, banyak kan sekolah Kristen gitu ya. Kristen sih Kristen, tapi kamu tahu dia, wah masih umur segitu aja udah ngerokoknya sampai yang gimana gitu ya. Tapi kamu diam aja kagak ngomong apa-apa. Ingat loh, suatu waktu Allah minta pertanggungjawaban dari kita loh atas orang-orang yang bersama dengan kita. Kok mereka nggak pernah dengar dari kamu gitu loh. Minimal sampaikan gitu loh. Sampai mereka tahu bahwa kita ini anak Tuhan, kita ini orang Kristen. Jangan sampai saking smoothnya kita, sampai orang pun nggak tahu kita ini agama apa. Ngerti nggak maksudnya? Saking menghargai agama orang gitu ya. Oh kita, sampai orang nggak tahu. Akhirnya waktu dia perlu pertolongan nggak pernah nyari kita. Kenapa? Ya gue nggak tahu. Orang dia kagak pernah ngomong apa-apa. Ya kan? Jangan begitulah, coy. Hey guys, jangan begitu ya. Gak apa-apa dong aku ngeliat kalian dulu gitu ya. Saudara, menginjil itu juga bisa pergi ikut mission trip. Ini kita mission trip yang pergi, aduh orang tua-tua semua. Seolah-olah batu tulis ini isinya orang tua-tua semua, Cuk. Saya udah ngebujukin berapa orang nih, Cuk, dari ini. Sampai gak pakai izin kamu, Cuk. Ayo dong, kamu ikut dong mission trip dong. Kita butuh anak muda. Gak bisa lah karena ini, gak bisa lah karena itu. Padahal kalau mau jalan-jalan ke Eropa bisa itu pakai cuti lah. Cuti kerja, cuti apa begitu kan. Mission trip ngapain? Udah nyampe-nyampein buang duit lagi. Ini kita mau pergi nih minggu depan. Ke suku anak dalam. Pernah dengar suku anak dalam? Pernah dong. Yang kalian ingat yang kalian tahu dari suku anak dalam tuh kayak apa? Orang-orangnya. Yang gak pakai baju, yang gak apa gitu ya. Istilahnya sekarang ini mereka sedang dibina, saudara. Bukan dibinasakan, dibina ditaruh di satu tempat yang hektarannya lumayan gede, itu GSJA. Batu tulis ini loh yang gituin loh. Bangun pondok-pondok, ajarin mereka untuk ini. Dan kami akan pergi ke sana. Tapi yang baru ngedaftar itu yang tua-tua semua, saudara. Ya ampun Tuhan, kemana kalian? Nanti kami kan ke sana ke dalamnya kagak bisa naik angkot, karena mah kagak ada angkot ya. Itu mesti manggul-manggul, kami manggul-manggul. Kalian gimana yang muda-muda? Ya kan? Ngelayanin anak-anak di sana. Kami yang tua-tua begini. Ya aku sih belum tua sih. Tapi maksudnya udah sulit juga kalau ngangkat-ngangkat gitu kan. Masih ada kesempatan kalau misalnya terketuk pintu hatimu ya. Ayo daftar kepada saya. Masih bisa. Masih diterima. Kami butuh 2 orang lagi. Tapi saya tutup buat yang tua, saya minta yang muda. Aduh Tuhan Yesus gak tahu. 1 cewek 1 cowok nih kita butuh. Ya. Kalau ada di sini gitu yang merasa gimana, ayo ngomong aja sama saya, ngomong aja. Segala masalah dapat diselesaikan. Ya, demi kalian anak muda pergi keluar sana. Amin. Sebarkan Injil. Ya, jangan jago kandang aja. Ya, jago juga di sana. Oke? Kita terobos itu hutan-hutan, ya kan? Katanya masih ada itu di sana. Apa namanya? Macan hitam. Ya. Nanti kalau ke situ ada macan hitam katanya. Enggak apa-apa. Ya kan, lucu kan macan itu. Ya udah. Saya selesai, nggak apa-apa ya. Saya tutup ini dengan lucu-lucu begini ya. Saya mau ketuk pintu hati kalian. Tujuan hidup kalian itu nggak ribet-ribet. Cuman itu tadi mengasihi Allah, mengasihi sesama. Apalagi tadi memuliakan Tuhan dengan cara hidupmu, memberitakan Injil dimanapun Tuhan tempatkan kamu sekarang ya. Ya Kevin ya. Di kerjaannya Kevin ya, beritakan Injil ya, siap ya, oke, siap. Siapa lagi namanya nih? Nando, ya kan? Yang lain-lain lah. Sok pinter banget saya ingat-ingat semua loh. Ada cuma 2-3 biji yang saya ingat. Oke, yuk. Oke, kita tunduk kepala, kita selesai dengan firman Tuhan hari ini.